Ini memotong 2 titik namanya, ini juga 2 titik ya. Yang A ini adalah memotong di 1 titik. Nah, ini sebentar saya tunjukkan gambarnya. Sedangkan yang B itu adalah memotong di 3 titik ya. Nah, ini disebut dengan metode Simpson ya. Jadi kita mulai dengan yang Simpson sepertiga dulu. Nah, ini dia. Ini yang gambar yang benar ya. Jadi ini adalah fungsinya. Kemudian di batas X0 dengan X2 ya. Kemudian didekati dengan sebuah garis lengkung. Di mana garis lengkung ini memotong di 1 titik ini ya. Jadi kalau dia menggunakan garis lengkung yang memotong 1 titik, itu adalah polinomial order 2 atau parabol ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, garis yang sebenarnya adalah ini, pendekatannya garis lengkung seperti ini. Nah, ini ada yang kurang, ada yang lebih dia ya. Ini kurang segini, lebihnya segini. Itu errornya di sana. Sekarang kita lihat mana yang lebih bagus nanti ya, antara yang metode trapezium apakah metode yang menggunakan parabol ini, segitiga ya. Jadi persamaannya untuk parabol itu adalah seperti ini. Jadi interpolasi Newton Gregory derajat 2 yang melalui 3 titik itu ya pinggir dengan tengah 1 ya. Ada seperti ini. Fx 0 delta x per 2 delta fx 0 ditambah x kali x minus h per 2 kuadrat dari kuadrat fx 0 ya. Jadi kemudian kalau diintegrasikan nah, dari selang 0 sampai 2h, kenapa 2h ini ya? Ini kalian lihat ya. 0 selangnya itu dibagi 2 ya. Jadi h dan 2h. Sehingga h itu adalah x2 dikurang x0 dibagi 2. Jadi b minus a dibagi 2 ya. Itu. Jadi 0 sampai 2h fx dx. Jadi kalau diintegrasikan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. 2h f0 ditambah 2h delta f0 ditambah h per 3 delta kuadrat f0. Nah, kita teruskan. Delta f0 itu adalah f1 dikurangi f0, sedangkan delta kuadrat f0 itu adalah delta f1 dikurangi delta f0. Kalau diuraikan seperti ini dia. Jadi f2 dikurang 2f1 ditambah f0. Kemudian kalau dimasukkan, nah ini delta f0 dan delta kuadrat f0 dimasukkan ke sini, rumus ini. Dia akan menghasilkan sebuah rumus ya. Kalian jangan nggak usah bingung dengan penurunannya. Yang perlu kalian ingat adalah ini. Jadi kalau Simpson sepertiga dengan pendekatan parabol, ini bentuk rumusnya adalah H per 3 F0 awal tambah F2 ditambah 4 kali yang tengah. Jadi kembali ke gambar ini. Ini adalah nolnya. Ini A, ini B, ini adalah tengahnya. Jadi kalian lihat di sini. F0 yang paling kiri, F2 yang paling kanan, ditambah 4 kali yang tengah. H per 3. Di mana H itu adalah B minus A per 2. Karena tadi yang memotong di tengah-tengah dibagi 2 pias ya. Sehingga satu pias itu adalah lebarnya adalah A sama B minus A per 2. Jadi F0 itu adalah A, kemudian F2 adalah B, kemudian F1 adalah tengah-tengahnya. Jadi gampang sekali. Kalau kalian lihat yang ini, rumus ini ya. Integral E pangkat X dari 0 sampai 4. Nah, ini kalau dimasukkan, rumusnya adalah ini, H per 3, F0, 4 F1, F2. Di mana di sini 0 dan 4 ya. Jadi fungsi E pangkat 0 dengan E pangkat 4 tengah-tengahnya, tengah-tengah di antara 0 dan 4 itu adalah 2 ya. Jadi yang tengah itu adalah 4FC, 4 kali ini. 2 dia. Kemudian H itu adalah B minus A per 2 dibagi 3 ya. 4 dikurangi 0 dibagi 2 dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah ini dia. 567696. Kalau dilihat kesalahan dengan pendekatan terbaiknya itu adalah ini dia. 5,917%. Cukup kecil ya. Jadi gampang sekali. Yang perlu kalian ingat ini ya, rumusnya ini. A per 3, nilai awal, akhir, 4 kali tengah. Jadi gambarkan itu sebuah grafik di mana ada batas kiri dan kanan, kemudian ada batas tengah. Ingat gambarnya ini ya. Gambarnya diingat ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini tengah-tengahnya ya. Jadi A per 3 kali
fungsi di sini, nilai fungsi di sini ya, ditambah nilai fungsi di sini, kali 4 kali nilai fungsi di sini. Tengah-tengah. Itu cara mengingat ya. Ini gampang sekali saya kira ya. Nah, sudah kelihatan di sini, ternyata hasilnya sangat bagus ya. Hanya dengan satu bias saja sudah menghasilkan nilai yang sangat bagus. Nah, bandingkan dengan tadi yang menggunakan yang kemarin ya, yang menggunakan trapesium, kesalahannya bisa 100% kalau nggak salah kemarin ya. Jadi kalian lihat yang di sini, trapesium yang pertama, nah ini salahnya 100% ya. Kalau dia menggunakan metode trapesium. Sedangkan kalau menggunakan metode Simpson sepertiga, namanya Simpson sepertiga nih ya, itu kesalahan cuma 5, sekian persen, kecil ya. Saya kira ini gampang ya. Ingat rumus ini saja, di mana H-nya adalah B minus A per 2, lebar pias itu adalah jarak kiri dan kanan dibagi 2 ya. Kemudian H per 3 kali nilai awal ditambah 4 kali tengah ditambah nilai akhir, nilai fungsi akhir ya. Oke, ini gampang saya kira ya. Ada yang mau tanya? Gampang ya? Halo? Halo adik-adik? Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Sejauh ini masih aman, Pak. Ya, masih aman ya, gampang ya. Oke, saya lanjutkan dengan yang kedua. Ini seri yang kedua ya. Nah, kalau tadi didekati dengan parabol, jadi dia motong satu titik di tengah. Nah, sekarang kalau kita dekati dengan 3 titik ya. Nah, ini. Oh, maaf. Tadi yang satu pias ya. Sekarang kalau Simpson sepertiga dengan banyak pias ya. Maaf, saya keliru tadi. Masih kita bicara Simpson sepertiga dengan parabol ya. Tetapi dengan menggunakan banyak pias. Bedanya di mana ya? Bedanya adalah kalau tadi antara pias ini ya, A dan B ini hanya dibuat satu di tengah-tengahnya ya. Itu satu pias. Tapi kalau banyak pias, dia dibagi n pias. Tetapi syaratnya adalah piasnya harus genap. Kenapa? Karena yang satu itu genap ya. Yang satu itu ada 2 pias yang tadi. Yang satu pias ya. Menggunakan 2 pias di sini dia. Seperti yang kalian lihat yang pertama tadi, itu kan antara A dan B dibagi 2. Jadi yang kalau Simpson sepertiga banyak pias juga harus kelipatan 2, jadi genap ya. Jadi pembaginya harus genap, tidak boleh ganjil ya. Kalau ganjil lain lagi ceritanya. Ya. Nah, dengan H adalah B minus A dibagi N. Jadi jarak antara A dan B ini, ya, H-nya itu adalah B minus A dibagi N. Berapa pias kalian cari ya. Sedangkan luasnya itu adalah kumpulan dari pias-pias kecil ini. Di antara A dan B itu dibagi N pias, masing-masing pias itu diberi nomor ya. A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, ya, N minus 1. Nah, kemudian setiap pias itu punya tengah seperti tadi. Nah, lihat A1 nih ya. A1 itu sama dengan satu pias tadi. Ada kiri, kanan, tengah ya. Ini A1. Yang kedua juga sama. Kiri, kanan, 2, 4, dan tengahnya 3. Yang 5 itu adalah 4, kiri, 6, kanan, tengahnya adalah 5, dan seterusnya ya. Jadi begitu ceritanya, sehingga dia merupakan kumpulan dari pias-pias ganjil ini. A1 tambah A3 tambah A5, A7, A9, dan seterusnya ya. Oke, dijumlah. Nah, jadi kalau kalian jumlah ini seperti ini dia. Ini adalah A1, ini adalah A3, ini cirinya tengah ya, 1, 3, kemudian 5, dan seterusnya ya. Sehingga kalau dijumlahkan dia akan menjadi gini. Susah nggak mengingat rumus ini? Nggak ya. Jadi sama seperti tadi, kalau Simpson satu pias, Simpson sepertiga satu pias ya, A per 3, FA ditambah 4.
4 kali yang tengah ditambah FB. Kalau yang ini, sama juga. H/3 FA, yang kiri ditambah kanan. Nah, sekarang di sini yang beda ya. 4 kali nomor ganjil, ini kan ganjil ya, 1, 3, 5, 7 ya. Ditambah 2 kali nomor genap, 2, 4, 6. Jadi nomornya itu ganjil dan genap. Ingat penomoran tadi ya. Jadi 1, 3, 5 itu adalah ganjil, kemudian 2, 4, 6 itu adalah genap. Nanti saya tunjukkan gimana caranya biar kalian jangan bingung ya. Di H/3, FA ditambah FB, rumusnya hampir sama ya. Kalau yang satu pias ditambah 4 kali yang tengah. Nah, sekarang kalau yang banyak pias, 4 kali ganjil, gampangnya begitu ingatnya ya. Ditambah 2 kali genap. Genap 2, 4, 6. Oke. Bagaimana jika jumlah pias ganjil? Nanti jawabannya ya. Ini sekarang jumlahnya harus genap dulu. Ya. Oke, kita lihat nih. Misalkan katakanlah persamaan tadi ya. 0 sampai 4 itu ya. Di pangkat X diintegrasi 0 sampai 4. Kita gunakan Simpson sepertiga dengan banyak pias ya. Simpson sepertiga nih ya. So, nanti ada Simpson 3/8. Jadi Simpson sepertiga dengan banyak pias. Gimana caranya? Nah, tadi rumusnya adalah H/3 hanya apa? B minus A dibagi M. Nah, kalau misalnya dibagi 4 pias ya. Jadi kan hanya 1 berarti dia 4 pias. 4 dikurangi 0 dibagi 4 hanya sama dengan 1 ya. H/3 awal ya. FA ditambah FB ditambah 4 kali ganjil. Nah, ganjil itu adalah kalau ini apa namanya dibagi 4 kan dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 3 itu ganjil. Genapnya adalah 2. Jadi 4 kali ganjil ditambah 2 kali genap ya. Ini lihat nih. Jangan kejebak ya, nanti saya kasih soal, jangan kejebak kalian. Jadi awal, akhir, 4 kali ganjil ya, ditambah 2 kali genap. Nah, kalau dilihat di sini, kesalahannya semakin kecil saja. Oke. Nah, jadi supaya jangan bingung gimana caranya? Kalian nomori ya. Kalian nomori. Contohnya nih. Ada bisa lihat di layar nih ya. Tampil nggak di layar? Gambar grafik. Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya ulang share-nya ya. Nah, kelihatan nih ya. Contohnya sekarang kalau persamaan tadi, integral E pangkat X dari 0 sampai 4. Misalnya saya bagi 8, ini gambar begini nih. Kalau bagian dibagi 8, hanya jadi berapa deh? Berarti B minus A dibagi N. Bagi 8 berarti 4 dikurangi 0 dibagi 8 ya. Berapa jadinya? Setengah ya. Kemudian, jadi rumusnya gimana? H/3 awal ya, di pangkat 0 ditambah di pangkat 8. Kemudian, hanya itu adalah setengah tadi ya. 4 kali ganjil. Ganjil mana ini? 1 kali setengah ya. Karena 1 pias 2 setengah, jadi 1 kali setengah ditambah 3 kali setengah, tambah 5 kali setengah, tambah 7 kali setengah. Bisa kira-kira? 4 kali ganjil, ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7 ya. Tapi karena lebarnya setengah, ini semua dikalikan setengah. Jadi 1 kali setengah, 3 kali setengah, kemudian 5 kali setengah, 7 kali setengah. Kemudian 2 kali genap. Genapnya adalah 2, 4, 6 ya. Jadi E pangkat 2 kali setengah ditambah 4 E kali 4 E pangkat 4 kali setengah ditambah E pangkat 6 kali setengah. Maka kalian akan mendapatkan apa namanya luasannya ya. Itu kalian coba dulu ya. Saya ingin kalian coba dulu ya. Gunakan rumus tadi ya. Rumus yang pertama tadi. Kita subscribe dulu.
Nah ini, gunakan rumus ini ya. A per 3, FA tambah FB. Kalau kasusnya 8 tadi, H-nya adalah 4 dikurangi 0 dibagi 8. 8 setengah di sini kan. Ini F0, ini FB. FB 4 ya. E pangkat 4, E pangkat 0. Kemudian 4 kali ganjil. Nah, ganjil itu 1, 3, 5, 7. Tapi ingat, bukan E pangkat 1, tapi E pangkat 1 kali setengah ya. Ditambah E pangkat 3 kali setengah. Ditambah E pangkat 5 kali setengah. Ditambah E pangkat 7 kali setengah. Itu 4 kali ya. Ditambah 2 kali yang genap. Genap mana? 2 ya. 2, 4, 6. 2 kali, pangkat 2 pangkat E pangkat 2 kali setengah ditambah E pangkat 4 kali setengah ditambah E pangkat 6 kali setengah. E pangkat 3 jadinya ya. Oke. Coba dikerjakan sekarang. Bisa kira-kira? Kalian lihat dulu. Coba kalian kerjakan ya. Jadi gunakan yang itu tadi. Lalu on-kan kamera ya. Kalian kerjakan sekarang, sebentar saya tunjuk ya. Kalian bisa nggak? Ditulis tangan aja nggak apa-apa ya. Coba kalian tulis tangan, hitung integral E pangkat X dari 0 sampai 4 dengan 8 pias. Tadi yang 4 pias sudah ada contoh ya. Sekarang kalian bagi menjadi 8 pias. Rumusnya adalah H per 3 kali, dalam kurung besar ya, F0 ditambah FB ditambah 4 kali yang ganjil ditambah 2 kali yang genap. Bisa nggak? Nah, coba dulu. Kalian coba on kan kamera ya. Banyak yang belum on kameranya.
Ada yang sudah selesai?
Ada yang sudah selesai, adik-adik? Pak Hendy? Udah Pak, bentar saya foto. Pak Hendy udah selesai, coba tampilkan. Bentar, Pak, saya mau foto dulu.
terlihat Pak ya? Sudah terlihat Pak? Ayo Maindi cerita sedikit. Baik Pak. Tadi kan untuk fungsinya itu integral 0 hingga 4 Ya, dari suaranya kurang keras sedikit ya. tunggu sebentar. Tadi kan soalnya itu fungsinya integral 0 hingga 4 dari E pangkat X. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya itu kita cari dulu nilai H-nya di mana H itu B min Coba A suaranya per N. diperbesar dikit, Maindi. Kurang keras Pak ya? Anunya didekatkan dikit ya. Baik Pak, sebentar. Oke. Udah, coba. Tes. Sudah Pak ya? Udah. Sudah masuk Pak? Udah, ya. Jadi tadi kan fungsinya itu integral 0 hingga 4 dari E pangkat X. Nah, Ya. kemudian untuk penyelesaiannya itu kita cari dulu H-nya berapa, di mana H itu B min A per N. Nah, tadi dibagi menjadi 8 pias, berarti N-nya ada 8. Ada 8 pias. Kemudian dapat H itu setengah. Kemudian kita masukkan ke rumus, di mana itu tadi rumusnya H per 3, berarti 0,5 per 3, itu seper-6. Kemudian masukkan rumus juga E pangkat 0 untuk yang pertama FA, kemudian ditambah E pangkat 4 untuk FB. Nah, untuk yang selanjutnya ditambah 4 ini bagian genap. Nah, karena dibagi menjadi 8 pias, artinya lebar per pias itu sebesar 0,5. Nah, nanti kita masukkan E pangkat 0,5 hingga mendekati nilai dari fungsi integralnya itu. Jadi E pangkat 0,5 ditambah E pangkat 1,5 ditambah E pangkat 2,5 ditambah E pangkat 3,5. Ini nih semua dikali setengah lebar piasnya itu. Ditambah dengan 2 dikali E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 plus E pangkat 3 untuk yang genap. Nah, didapat I itu 53,61622. Untuk kesalahannya itu epsilon A-nya mendapatkan 0,034%. Lebih kecil daripada yang perhitungan 4 pias. Gitu, Ya. Pak. Oke, Maindi. Jadi sudah betul ya. Ini sudah betul caranya. Cuman saya tekankan di sini bagi yang bingung ya ini. Jadi ini kalau FA 0 ya. FB-nya adalah E pangkat 4 kali ganjil. Nah, ini yang angka setengah, 1,5, 2,5, 3,5 ini datangnya dari mana? Jadi tadi kan ganjil ya, ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Semua harus dikalikan setengah. Jadi ini setengah itu adalah 1 kali setengah. 1,5 berasal dari 3 kali setengah ya. 2,5 itu dari 5 kali setengah. Sedangkan 7 adalah 3,5 adalah 7 kali setengah. 4 kali ganjil ditambah 2 kali genap. Genapnya adalah antara 0 sampai 8, 2, 4, 6 ya. 2 kali setengah sama dengan 1, kemudian 4 kali setengah sama dengan 2, dan 6 kali setengah sama dengan 3. Itu asalnya ya. Jadi jangan bingung ya. Yang dimaksud ganjil itu nomor titiknya ya. Nah, harus dikalikan dengan lebar pias. Jadi kalau lebar piasnya setengah, ya semua kalikan setengah gitu ya. Itu prinsipnya. Ada yang bingung nggak? Gampang ya. Gampang sekali, ini tidak ada masalah ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri, bisa dilatih. Nah, cuman sekarang itu tadi yang saya bilang ya di awal kuliah. Gampang sebenarnya, cuman kadang-kadang kalian karena kurang latihan tuh sering salah ya. Jadi sering bingung. Jadi saat ujian kan suasana ininya beda, suasana ujiannya beda ya dengan suasana sehari-hari.
Di apa namanya, saat ujian kadang kalian keliru. Jadi intinya harus latihan ya. Nah kemudian itu yang Simpson sepertiga. Simpson sepertiga itu adalah yang apa namanya, satu bias ada banyak bias. Nah ternyata Simpson sepertiga ini lebih teliti dibandingkan dengan metode trapesium ya. Trapesium yang ada satu bias, ada yang banyak bias juga kan tadi ya. Kemudian Simpson sepertiga, satu bias dan banyak bias. Yang banyak biasnya harus genap ya, karena yang satu biasnya sebenarnya adalah dua bias. Gitu, ya. Jadi ingat itu B apa namanya, H dibagi 3, H itu B minus A per 2 ya. Karena satu bias itu dari dua bias sebenarnya. Itu yang harus kalian ingat ya. Jadi Simpson sepertiga banyak bias hanya berlaku untuk bias yang genap, tidak berlaku untuk bias yang ganjil ya. Biru dia nanti. Ada yang masalah kira-kira enggak ya? Terlalu gampang ini. Kemudian saya ingin kalian latihan, nanti saya share di grup ya. Ada soal, ini saya ntar saya share. Saya lihat dulu ya. Sudah saya siapkan. Tinggal dilatih, nanti gampang ya. Ada 2 soal ya. 2 soal ini dikerjakan dengan trapesium banyak bias ya. Nanti saya tulis di grup ya. Kemudian metode Simpson sepertiga satu bias dan Simpson sepertiga banyak bias ya. Jadi ada 3 metode dari 2 soal. Nah ini tinggal latihan aja, gampang ya, tidak ada masalah ini. Soalnya gampang, tinggal perlu ketelitian ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira adik-adik? Nanti kalian coba setelah itu coba dibuka apa namanya yang selanjutnya, yaitu metode Simpson yang apa namanya 3/8. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Nanti minggu depan saya jelaskan bagaimana dengan metode Simpson 3/8. Nah, ini kita coba juga dengan flowchartnya. Kalian baca flowchart di sana ya. Nah, kemudian untuk yang Simpson banyak bias, ya, kalian lihat di modul yang sudah saya berikan, itu di belakangnya ada flowchart ya. Jadi kalau kalian berminat mempelajari masalah flowchart, karena kalian juga pasti semester ini mengambil kuliah apa namanya, kuliah komputer, banyak ngambil ya, algoritma. Banyak ngambil kuliahnya. Halo? Adik-adik ada yang ngambil kuliah algoritma sekarang? Iya Ya, Pak, semester ini. Pak. Semester ini kebanyakan ya. Nah ini coba dilihat di apa namanya, di dalam modul itu ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian cermati di sini ya, tadi kan apa namanya, kita akan menggunakan metode Simpson sepertiga banyak bias. Nah ini mulai ya, start biasa, kemudian masukkan jumlah biasnya berapa, N, kalian input ya. Kemudian nilai awalnya berapa, integrasinya, dan akhirnya berapa, ya, A dan B-nya. Kemudian fungsinya kalian baca ya. Kemudian hitung nilai fungsi di X1 dan X2, X1, Xn ya. Kemudian H itu adalah, nah ini yang keliru ya. Ini sengaja saya tandain supaya kalian ingat. Xn dikurangi X1 dibagi dengan N ya. Karena kan N bias dibagi N dia. Kemudian untuk yang genap, ya, saya namakan sum 1 dia. Yang ganjil sum 2 ya. Karena 4 kali ganjil ditambah 2 kali genap ya. Nah, ini 4 kali ganjil, 2 kali genap. Yang ganjil dulu ya. Ini yang ganjil ya, loop yang ganjil. Itu adalah dari 1 sampai N-1
naiknya 2. Jadi 1, setelah itu N-1-nya adalah 8 kurang 1 sampai 7 ya. Jadi 1 sampai 7 naik 2. Ada yang belum belajar flowchart ya? Saya lupa nih. Saya ingat di kelas aja. Ada yang belum belajar flowchart? Halo? Ada yang belum belajar flowchart ya di algoritmanya? Halo? Ada yang jawab? Ada yang belajar sudah atau belum mempelajari flowchart ya? Ada yang belum? Ya? Kurang jelas, Wahyu ngomongnya apa? Oh iya, iya. Jadi kebetulan ya, jadi kalian baca ini, ada yang belum? Saya tanya yang belum ya. Jangan sampai saya ceritain jelas-jelas flowchart, tapi kalian nggak nyambung nanti. Ada yang belum? Semua ya, sudah ya. Nah, ini coba lihat ya. Yang ganjil itu dari 1 sampai N-1. Kalau N-nya 8, jadi 1 sampai 7, naik 2 ya. Tadi 1 dulu, kemudian hitung fx1 ya. Untuk apa namanya, kalau tadi kasusnya E pangkat 1 kali setengah ya. Kemudian naik dia di sini. Yang kedua itu adalah AB1 naik 2 jadi 3 ya. Sama fungsi itu pangkat 3 kali setengah kan ya. Oke. Dan seterusnya ya. Sampai ke N-1. Kemudian yang genap juga sama. Ada 2 sampai N-2. Jadi kalau N-nya 8, 2 sampai 8 naik 22. Jadi itu sama juga. Sam 2 namanya, ditambah fxi. Jadi fxi-nya adalah 2 kali H ya. Ini ada yang kurang sedikit. Xi itu adalah 2 kali H ya. Apa? I kali H, sorry. Ini kan sudah dihitung H-nya ya. Ada yang kurang sedikit di sini juga kurang ya. Xi itu adalah 2 dikali, I dikalikan dengan H. Kalau I-nya 1 berarti 1 kali, ya berarti kali setengah tadi ya. Jadi sebelum hitung X1, itu pertama harus di XI ya. XI adalah I dikalikan dengan H ya. Hitung fxi. Nah ini juga sama. XI adalah I dikalikan dengan H. Sama di sini ya, sebelum hitung itu. Kemudian kalian hitung jumlah terus, 2, 4, 6 ya. Sehingga dia menjadi sum 2. Sehingga totalnya adalah H/3, fungsi yang awal, akhir, ditambah 4 kali ganjil, ditambah 2 kali genap. Sebuah selesai gitu ya. Itu caranya membuat flowchart-nya. Silakan kalian baca nanti ya. Nanti kalau sudah kuliah algoritma, nanti waktu pemrograman bisa dipakai ini ya. Kalian bisa gunakan untuk bikin tugas ya misalnya ya. Karena kalau di kelas saya nanti harus ada tugas buat program ya. Oke? Ada yang tanya dulu? Ada yang kurang jelas barangkali? Jadi kita udah mengenal trapesium, kemudian Simpson sepertiga banyak bias ya. Jadi sudah 4 metode tertib bias, banyak bias, Simpson sepertiga, dan sepertiga banyak bias ya. Dan 4 metode kita punya ya. Nah, nanti sebentar saya akan share di grup tugas ya, yang harus kalian kumpulkan selama hari Minggu. Ya. Soalnya saya share di grup, ya, harus dihitung dengan 4 metode tadi ya. Simpson, trapesium, tertib bias, banyak bias, kemudian Simpson sepertiga dan Simpson sepertiga banyak bias ya. Nanti linknya saya share di grup ya. Ada pertanyaan adik-adik? Barangkali ada yang mau diskusi flowchart, boleh kalau mau nanya. Ada? Ya, ya. Tugasnya. Kenapa?
Tulis tangan aja. Tulis tangan aja ya. Saya khawatir kalau tidak tulis tangan, kalian copy paste itu gampang sekali ya. Udah ada rumus itu. Minimal kalau misalnya nyontek dari temennya, dia udah nulis minimal ya. Sorry, saya terpaksa agak puritan dikit. Saya tidak mau kalian memakai